Saya saat ini bersama dengan seorang aktivis mahasiswa di era 98, pentolan Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi AMPD, namanya Samsir Aji. Kita ngobrol dengan dia soal romantisme gerakan mahasiswa di masa 98. Karena di masa 98 ada nilai yang diperjuangkan oleh sekelompok mahasiswa yang menginginkan negeri ini berubah. Salah satu agendanya yaitu reformasi. Apa kegiatan sekarang, Enci? Sejak keluar dari kampus kan dulu jadi wartawan. Saya sambil jadi wartawan ya menyiapkan alat-alat camping untuk pendaki. Karena pertama, kenapa harga alat-alat camping itu, piknik, mendaki sangat mahal. Sangat mahal. Ya, jadi ini kan rata-rata anak-anak muda yang mau pergi camping itu kan uangnya pas-pasan ala mahasiswa. Jadi akhirnya dia batal camping gara-gara tidak punya alat. Gara-gara tidak punya alat. Muncullah inisiatif untuk membentuk itu awalnya dulu semacam euforia dulu, diri saya dulu, saya timbul minat untuk menyewakan saja, membeli investasi kecil-kecil lah, dari beli alat satu persatu sampai sekarang ya alhamdulillah sudah lumayan lengkap. Ya sudah lengkap. Jadi satu-satu dulu. Jadi alat ini dipakai untuk camping. Iya, mendaki ke Malino, ke Bira, ke Toraja, ya naik gunung. Bahkan ada yang dipakai ke Pulau Jawa. Tetapi ya umumnya kebanyakan di sini berputar. Jadi yang menyewa ini alatnya mahasiswa? Ya, mahasiswa yang kebanyakan memang pencinta alam. Ya, atau lagi ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu yang mahasiswa pencinta alam juga kadang. Atau ada memang organisasi pencinta alam se-Indonesia, ada misalnya Backpair, itu kan ada organisasi tersendiri itu, baku koling-koling mereka kalau misalnya mau nyewa alat, bang siapkan alatnya, hari gini saya mau sewa, oke siap. Jadi ya semacam mensponsori juga lah. Sponsori anak-anak untuk naik gunung. Untuk naik gunung supaya bakat mereka juga kecintaan mereka juga terhadap alam bisa terrealisasi tanpa mengeluarkan biaya banyak begitu. Ya karena ya maklum anak-anak mahasiswa untuk makan saja ya Indomie telur. Jadi muncul pemikiran supaya bagaimana menyiapkan fasilitas untuk mereka. Selain menyiapkan fasilitas, Anji, apakah mahasiswa ini benar-benar memilih hobinya menjadi pecinta alam? Itu tidak pudar. Nah, bagaimana minat mahasiswa kau lihat di kampus ini? Apakah minat mahasiswa untuk jadi pecinta alam? Kan dulu ada Korpala tuh. Iya. Nah, tapi hanya sedikit mahasiswa yang mau jadi pecinta alam. Bagaimana sekarang kondisi kalau sekarang ini beda dulu. Sekarang ini saya lihat merata. Jadi dulu kan hanya ada pencinta alam hanya berputar di kampus-kampus toh. Sekarang sudah meluas. Ya, membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Dan itu merata hampir di semua kabupaten kota, ada banyak komunitas-komunitas pencinta alam. Ya, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa itu lahir dari kampus. Lahir dari kampus. Apa sih manfaatnya orang menjadi pecinta alam? Oh, banyak sekali. Ceritakan dong. Bahkan kita tahu tokoh mahasiswa Sohogi kan, malah meninggal di gunung malah. Ya. Dan itu memang banyak sekali manfaatnya di alam. Sambil bisa menenangkan pikiran, mungkin juga terinspirasi dengan alam, bisa untuk bangkit kembali, misalnya melakukan aktivitas ketika sedang jenuh di bangku kuliah, ya mendakilah salah satunya untuk bisa menenangkan pikiran kembali. Ya.
Terus kalau orang mendaki, apa manfaat selain menenangkan pikiran? Itu kan manfaat untuk diri sendiri. Ya. Nah, sekarang manfaatnya bagi lingkungan hidup apa? Ya. Kalau manfaatnya itu dia bisa mencintai alam dan mencintai sesamanya sendiri. Ya, ada dua hubungan kepada lingkungannya dengan hubungan sosialnya kepada sesamanya manusia dan sesama makhluk hidup yang berdampingan. Jadi tidak saling mengganggu. Jadi intinya dia rasa cintanya lebih besar. Bukan berarti kita menafikan yang bukan pencinta alam tidak mencintai sesamanya dengan alam lingkungannya, tidak, tetapi lebih cenderung lebih besar. Dia gampang peduli, dia gampang Ya. muncul empatinya. Ya, gampang, ya betul. Ya. Nah, terus selain itu Nji, gimana ceritanya sampai Anci menjadi salah satu aktivis pecinta alam? Ya, anggaplah aktivis pecinta alam karena sudah mensponsori, sudah mendorong orang untuk naik gunung, Iya. camping, masuk hutan. Dulu waktu kuliah Ya. saya pernah ikut pendidikan dasar di SAR. Di SAR, ya. Tetapi di tahun 96 waktu ikut Diksar di SAR, itu setelah pendidikan, pulang dari pendidikan, rambut saya minta suruh potong. Oh ya, Padahal dulu kan saya gondrong, kan ya? gondrong, rambut saya panjang sekali. Itu senior-senior di SAR tidak mau disaingi. Jadi saya bilang, mohon maaf, saya mencintai alam, tetapi saya juga mencintai rambut saya. Dua-duanya saya cintai. Lebih baik saya begini. Saya sudah ambil ilmunya SAR, tetapi cukup begini. Tidak usah saya dilegalkan sebagai pencinta alam. Stop. Oke. Niat saya sudah tercapai. Saya sudah dapat dasar-dasarnya. Ya. Tapi saya juga rambut saya tidak mau jadi korban. Ya. Saya bilang, oke lah, enggak apa-apa. Saya Salah niatnya dulu rambut gondrong tidak akan dipotong sebelum Soeharto lengser. Ya, Itu kan? ya. Jadi kita sama-sama gondrong. Sama-sama gondrong. Gitu ya. Nah, selain Anci pernah jadi pecinta alam di SAR, kemudian bergaul dengan Korpala, Bang Ostap, Ya. saya masih ingat. Anci juga kan adalah demonstran yang namanya tidak asing. Tidak bisa dipungkiri dalam sejarah bahwa Anci adalah penggerak mahasiswa, salah satu penggerak mahasiswa di Unhas untuk melakukan demo-demo. Demo-demonya bukan lagi nih, sudah high politik, meminta Soeharto mundur. Bisa diceritakan Anci pengalamannya itu? Karena saya Ya. banyak lupa. Boleh. Awalnya itu saya sebenarnya orang dari arus bawah, Harus bawa. merasakan bagaimana fenomena sosial waktu Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Ketika saya menginjakkan kaki di Makassar, saya mencari orang-orang yang kritis dan berkumpul bersama, dan sangat tertarik saat ada mimbar bebas misalnya. Mimbar bebas di kampus ya. Saya sangat suka karena suara-suara itu murni datang dari aspirasi mahasiswa. Jadi dari situ kepedulian sosial saya tergugah. Ini harus diperjuangkan. Kalau kita hanya berkutat di sekitar kampus saja, kita harus keluar. Kita harus keluar melawan rezim yang begitu otoriter. Iya. Bukan main. Kebebasan berpendapat dulu kan sangat dibatasi. Bahkan suara saja berbeda dari pemerintah kita bisa diculik. Ya. Iya. Maka saya berpikir kuliah saya tidak apa-apa terbengkalai, bahkan gagal, tidak ada, saya pikir tidak ada masalah. Tapi kan selesai toh. Tapi ya selesai. Lanjut. Jadi saya bilang, waktu saya mahasiswa, tempat tinggal saya tidak menetap. Di mana ada penderitaan, di situ saya ada. Jadi mengalir seperti air. Di mana-mana saja dibutuhkan, di situ saya datang. Iya. Bahkan kadang saya jalan kaki, misalnya ya pernah datang sendiri ke DPR untuk mempertanyakan misalnya
nasib TKW yang digantung di Malaysia misalnya. Ya. Iya. Ketika saya mau mengajak teman-teman mahasiswa, tidak ada yang peduli, saya jalan kaki sendiri ke sana, menemui ya salah satu anggota dewan, sekedar untuk bertanya saja nasibnya mereka. Dan meminta DPR memperjuangkan. Kebetulan orang Sulawesi Selatan ya yang digantung itu. Iya. Siapa lagi namanya? Rusdi Mase. Rusdi Mase. Iya. Bukan Rusdi Mase, Nasdem bos. Oh, Nah, pokoknya ada Rusdinya, ada Masenya kayaknya. iya. Nah, orang Parepare kalau tidak salah. Basri Mase. Basri Mase. Iya. Ya, Basri Mase. Kalau Rusdi Mase, Iya. calon gubernur Calon dia. gubernur dia, oh, ya. Kalau Ini Basri Mase, TKW yang di Malaysia ya. Iya, Ya ingat lah, ya ingat. Malaysia. Nah, terus Anggi kan juga pernah jadi aktivis AMPD. Ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anggi selama di AMPD? Kalau alhamdulillah saya banyak belajar di teman-teman di AMPD, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Selama ada AMPD, di situ saya belajar banyak. Karena kebetulan visi dan misi saya memang sama memperjuangkan hak-hak orang kecil. Jadi saya tidak jauh-jauh. Saya pikir. Jadi awalnya di AMPD. Iya. Awal ber-AMPD dulu. Iya. Awal ber-AMPD. Di zamannya siapa dulu Anji masuk di AMPD? Itu pada saat Bang Isra Desainal. Jadi koordinator. Ya, jadi koordinator pertama dan mendirikan AMPD bersama dengan beberapa tokoh-tokoh aktivis di UNAS. Itu saya sangat tertarik dan ikut juga setiap ada pergerakan di situ juga saya ada. Ya, jadi mulai dari kepemimpinan Kak Isradi yang sekarang sudah sukses juga menjadi rektor Uniba Universitas Balikpapan. Itu saya juga sudah mulai ikut. Ya, mulai ikut demo bahkan, ya. Ya, bahkan siang dan malam itu kita sering sama-sama. Ya, kalau bukan di pondokan, di KMP. Ya, disitulah base camp, ya, base camp kita. Ya. Kemudian di tahun 96-98 beralih kepemimpinan dari Bang Isradi ke Akbar Rendra. Oh ya. Di sini AMPD semakin naik. Kenapa? Karena tekanan pemerintah terhadap gerakan-gerakan aktivis mahasiswa itu semakin kencang. Ya. Maka tidak ada cara lain selain kita juga harus kencang turun ke jalan. Iya. Ketika misalnya teman-teman aktivis mahasiswa Makassar misalnya di berbagai kampus turun, UNAS juga harus tampil terdepan. Dan harus tampil. Ya, dan AMPD lah yang mengorganisir, bukan senat mahasiswa. Senat mahasiswa malah membuat sekat-sekat untuk pergerakan mahasiswa. Ya. Jadi harusnya memang lahir dari gerakan independen yang tanpa sekat-sekat. Ya, itu yang pertama. Kenapa tekanan di tahun 96, 98 itu kencang? Karena Soeharto semakin menggila dia. Tanduk dia sebenarnya. Ya, sebenarnya masih mau berkuasa. Ya. Dan bahkan itu berambisi, sempat dilantik, ya kan? Di sini sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, termasuk penculikan aktivis, pembunuhan. Ya, penculikan aktivis itulah yang memicu kemarahan anak-anak muda. Ya, inilah yang seperti bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin membesar, dan itu yang menumbangkan Soeharto, rezim Soeharto. Toh akhirnya orang sudah tidak takut lagi pada Pak Harto. Orang sudah ramai-ramai bicara kritik, ya. Orang sudah istilahnya tidak ada lagi ketakutan lah istilahnya. Iya. Terus Kemudian
gerakan-gerakan ini ya bukan hanya sebenarnya isu-isu nasional, tetapi isu-isu di gerakan buruh misalnya, buruh-buruh yang tertindas. Itu di tahun 96, 98 Anci juga kan, semakin saya ingat kencang. Anci membawa AMPD ke komunitas buruh. Ya. Bisa diceritakan kenapa AMPD dibawa ke komunitas buruh? Meskipun saya waktu itu koordinator loh. Ya. Tetapi gerakan buruh itu adalah Anci. Tapi yang membawa AMPD ke buruh Anci. Iya. Bisa cerita Anci? Boleh. Saya lupa ingat semua. Boleh. Jadi awalnya ini muncul gerakan, saya orangnya sangat peka, peduli terhadap hal-hal yang menyentuh hati begitu. Misalnya ya ketika terjadi pelanggaran hak-hak normatif teman-teman buruh, misalnya uang cuti tidak dikasih, uang pesangon tidak dibayarkan, bagi yang PHK. Ya, bagi yang di PHK secara sepihak, atau uang lembur, kelebihan uang kerja tidak diberikan. Saya punya teman itu entah kenapa saya tiba-tiba muncul di DPRD dan merasa peduli, karena sudah awalnya itu sudah 2-3 hari bermalam di DPRD, tetapi perjuangan mereka tidak didengarkan sama sekali oleh anggota DPR. Maka saat itu. AMPD ke sana. Ya, maka saya muncul pemikiran, ini yang mereka tuntut adalah hak-haknya. Wajib mahasiswa harus ada di dalam mendampingi mereka. Jadi saya melakukan advokasi buruh dan ternyata direspon. Alhamdulillah, saya bawa kembali nama AMPD, berkomunikasi dengan koordinator dan teman-teman semua dirembukan, maka jadilah gerakan buruh di DPRD, dan pada saat itu langsung berhasil. Ya, langsung berhasil. Dan sempat membuat beberapa perusahaan tutup. Ya, beberapa perusahaan Cina memang bandel. Di Kima. Ya, di Kima, di kawasan industri Makassar, Banten. Termasuk. Bagaimana sekarang gerakan buruh? Saya Masih sejak intens komunikasi dengan teman-teman buruh. Sejak selesai di UNAS tahun 2000 sudah putus pergerakan, karena memang awalnya memang kan saya memang hanya gerakan moral, tidak ada kepentingan. Jadi kalau misalnya membangun individu mungkin ada beberapa 1, 2, 3 orang, selanjutnya sudah tidak ada, lost contact. Selama Anci menjadi aktivis mahasiswa, terus sarjana sastra ya. Kemudian tidak pernah berpartai. Tidak pernah ditawari, tetapi saya menolak karena waktu itu ya tetap independen ya. Ya, tetap independen, tetap menjaga sikap itu. Tidak tertarik masuk partai? Tidak, berarti tidak berminat jadi anggota DPR. Tidak. Bagaimana Anci melihat sistem demokrasi yang ada sekarang? Jadi sistem demokrasi sekarang ini adalah buah dari gerakan teman-teman dulu, aktivis 98. Tidak bisa dipungkiri bahwa fakta sejarah. Ya, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ketika misalnya kita diperhadapkan pada pilihan berpartai, maka saya tidak akan memilih untuk berpartai. Alasannya? Alasannya karena walaupun misalnya sudah bebas sistem pemilu kita, pemilu demokratis, langsung luber apa kan semua, cuma kendala terbesar bagi saya adalah money politik, dan ini yang susah. Ini yang susah kita bendung. Bahkan dirasakan oleh banyak teman-teman caleg sendiri, itu mereka banyak mengeluh. Iya, karena money politik itu yang siapa yang kaya, siapa yang pemilik modal, dia menang. Dia yang menang. Yang berjuang itu bisa dikalah sama yang beruang. Yang berjuang dikalah sama yang beruang. Yang beruang. Karena yang punya uang, mereka tidak mencari lagi uang, tetapi bagaimana memanfaatkan uangnya untuk
mencari nama. pengaruh. Ya, Dapat mencari. nama. Kalau berpartai menurut saya selama sistem ini sistemnya sudah bagus. Yang jelek ini adalah efeknya money politik. Karena kan beda-beda tipis. High politik biaya politik, cost politik dengan money politik. Beda tipis saja 11-12. Padahal sebenarnya kalau dipikir money politik itu ya hampir sama dengan Kos politik. politik. Iya. Itu hanya dibahasa diperhalus saja. Pada dasarnya itu justru sebenarnya sudah money politik. Kenapa? Ketika kita masuk di jenjang partai, kita sudah ditada oleh partai berapa kemampuan, dan ketika kamu terpilih apa kontribusimu ke partai. Ini kan sebuah pertanyaan yang konyol. Sudah membunuh sebenarnya idealisme. Kita diajari untuk merampok, padahal tujuan kita berpartai bukan seperti itu. Kita memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, misalnya kita menampung aspirasi, belajar berdemokrasi, mengakomodir keinginan dari arus bawah. Bagaimana seorang aktivis 98, demonstran sejati yang sampai hari ini masih menjadi orang netral melihat fenomena menuju Pilpres 2024? Kalau menurut saya tokoh-tokoh yang muncul ini sudah cukup banyak, ya. Tetapi yang betul-betul bisa mewakili hanya beberapa tokoh saja. Nah, misalnya Pak Ganjar, ya, Ganjar, ya. Dan Pak Anies Baswedan. Prabowo? Kalau Prabowo saya sebagai tipis no. Sebagai kayaknya masih kita, ada dendam aktivis ya. Kita kesampingkan itu karena kasusnya kan masih banyak ya, belum selesai. Kalau Pak Ganjar itu dia rasional. Kemudian memang di antara sekian banyak memang layak. Orangnya memang punya kapasitas dan artinya memang punya kapabilitas memang untuk menjadi capres, karena beberapa tokoh-tokoh itu kan sudah tidak ada setelah pasca ini kan, setelah pasca Jokowi. Memang tidak ada lagi tokoh panutan. Iya, tidak ada lagi tokoh panutan yang memang punya nilai jual yang tinggi. Iya, lebih rasional memang Pak Ganjar kalau dia berpaket dengan orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Ya. Timur. Kalau orang Indonesia Timur mau menjadi wapres bisa jadi. Tetapi kalau mau menjadi 01 agak susah. Iya. Jadi Indonesia Timur memang spesialis 02 dulu. Iya, 02. Karena kepada perpadatan penduduk ini kan kita harus akui bahwa Pulau Jawa itu kan masih dominan. Iya, kita kalah jauh. Kalau tokoh Indonesia Timur siapa yang menonjol di mata Anci? Ya, kalau saya Pak Sahrul sama Pak Amran. Amran, Itu, ya, Sahrul itu ya, sudah bisa Limpo. bisa dipaketkan Amran itu. Sulaiman ya. Iya. Silakan kalau misalnya mereka mau 01, tetapi ingat ada satu pelajaran sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Pak JK itu pernah kalah karena ingin menjadi 01. Iya. Akhirnya menang ketika menjadi 02. Iya. Ya, Pak Habibie dulu kan beda. Mundur, ya, beda. Karena ya misalnya Pak Harto mundur ya dia diangkat beda. Dia jadi presiden karena konstitusi. Karena konstitusi. Karena Pak Harto mengundurkan diri ya, dan itu diatur oleh konstitusi, tidak dipilih. Berarti menurut Anci Ganjar berpeluang menang jadi pemimpin pasca Jokowi kalau wakilnya dari Indonesia Timur. Iya. Dan dari Indonesia Timur itu ada dua. Iya, ada dua. Tinggal SDL dan Amran Sulaiman. Iya, tinggal lobby politik ini bagaimana? Karena kalau Indonesia bagian barat dengan timur sangat representatif. Ini sangat representatif. Kenapa kedua tidak tokoh dengan ini. Anies? Boleh juga. Tergantung dari pendekatan. Tetapi Anies ini kan susah karena orang-orangnya Jokowi kan masih ada buzzer tersendiri, ada dendam-dendam tersendiri.
Jadi kalau beda dengan Ganjar, kalau Ganjar ini orangnya ceplos-ceplos, lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Iya. Kalau Anies masih banyak. Anies masih banyak beban-beban yang harus ditanggung dia. Iya. Oh, gitu. Malah diganjal malah. Inilah pikiran aktivis yang independen, yang tidak terkontaminasi dengan partai. Ada beberapa catatan yang menarik menurut saya, dan pendapat original seperti ini jarang kita temukan berseliweran di channel-channel YouTube maupun di channel-channel televisi. Akhirnya saya berhasil menemui sahabat saya, kawan saya, Samsir Anci, aktivis AMPD yang garang pada masanya. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan ini. Sampai jumpa lagi.